Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton channel YouTube Dia Tohan di mana saja Anda berada. Kabar sehat dan selalu dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pemirsa yang tengah menyaksikan tayangan ini. Tak lupa saya ucapkan juga terima kasih untuk pemirsa yang sudah dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Langsung saja pemirsa, sesuai dengan judul pada tayangan video saya kali ini adalah mengolah lahan janda atau lahan bekas agar bisa kita tanami kembali. Dan ini adalah lahan bedengan yang sebelumnya saya tanami melon dan sudah alhamdulillah sudah panen. Nah, untuk kali ini akan saya rolling, akan saya tanam jenis tanaman lain, namun sebelumnya akan saya olah dulu atau saya berikan pupuk dasar terlebih dahulu sebelum saya tanami tanaman yang lain. Hal pertama yang saya lakukan adalah saya keburkan kembali media tanah bekas ini seperti ini ya. Ini sudah saya gemburkan dengan cara saya cangkul terlebih dahulu. Untuk kemudian nanti akan saya beri pupuk sebagai pupuk dasar ya, dan saya hanya menggunakan beberapa pupuk saja. Pertama adalah ini NPK 1616. Caranya saya tabur seperti ini saja ke lahan bekas ini. Dan sebaiknya memang kalau ada pemirsa gunakan juga pupuk kandang atau kohe ya. Tapi berhubung saya tidak ada stok dan juga belum sempat saya beli, jadi saya gunakan seadanya ya. Di sini saya belinya NPK. Selanjutnya yang kedua adalah kapur dolomit. Ini sebetulnya untuk antisipasi saja pemirsa, karena saat ini menjelang musim penghujan, jadi untuk mengantisipasi pH tanah dan juga menjaga pH yang sesuai untuk tanaman saya nanti, saya taburkan kapur dolomit. Karena fungsi daripada kapur dolomit ini sendiri kan dia bisa menetralisir pH tanah yang terlalu asam ya, karena kandungan Ca dan magnesium. Seperti ini pemirsa. Nah, kemudian saya tutup kembali. Nanti hal yang sama juga akan saya lakukan di lahan yang lain atau bedengan yang lain dengan cara yang sama. Seperti ini pemirsa. Ya, kalau kita lihat di sini pemirsa, sebenarnya untuk ukuran panjang bedengan ini hanya sekitar 4 meteran karena ini di lahan pekarangan ya. Kemudian untuk lebar bedengannya itu 80 cm dengan parit lebarnya sekitar 35-an dan tinggi bedengan mungkin 40-an. Dan ini semua prosesnya sudah saya lakukan, pemberian pupuk dasar berupa NPK dan kapur dolomit, kemudian kita sudah tutup kembali dengan tanah. Untuk selanjutnya tahapan akhir untuk pemberian sebagai bisa dibilang sebagai pupuk dasar, di sini juga saya berikan M4 pertanian pemirsa, di mana M4 ini adalah larutan yang berisi bakteri fermentasi yang dapat mengurai bahan organik di dalam tanah sehingga bisa menyuburkan tanah dan juga meningkatkan produksi tanaman serta memperkaya keragaman mikroba yang menguntungkan terutama ya di dalam tanah. Nah, caranya itu saya gunakan 10 ml 4 pertanian. Ini saya larutkan ke dalam 1 liter air. Kemudian akan kita aduk merata
Terus selanjutnya saya siram atau saya semprotkan ke lahan bedengan ini. Ini sebagai tahapan akhir untuk pengolahan lahan janda atau lahan bekas. Dan sebagai informasi pemirsa, bahwa untuk rolling jenis tanaman pada satu lahan itu punya banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah bisa memutus mata rantai penyakit atau virus, bakteri ataupun patogen yang merugikan tanaman. Ya, jadi misalkan mungkin sebelumnya kita tanam cabai terkena layu fusarium, maka ketika kita ganti jenis tanaman yang lain itu tidak akan menyerang karena sudah terputus mata rantainya. Nah, dan ini dia pemirsa proses telah selesai saya lakukan untuk olah lahan janda atau lahan bekas. Kemudian saya tutup kembali dengan plastik mulsa ini untuk kemudian saya diamkan sekitar 3 minggu. Ya, ini tujuannya agar pupuk yang kita berikan itu bisa tercampur atau larut ke dalam tanah, sehingga ketika saya tanam itu akan bisa langsung nutrisinya terserap oleh tanaman. Ya, baik pemirsa, demikian tips sederhana dari saya, semoga ada manfaat. Jangan lupa untuk terus menyaksikan tayangan dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton, sudah subscribe, like, dan komen. Sampai berjumpa kembali, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.